Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Global Superpower Awakening the Xiao Divine Thunder at the Beginning. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanya fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Wu Chuang pun akhirnya ingat Su Jingming adalah mahasiswa baru tipe petir dari Universitas Modu. Namun, bukankah level ini terlalu berlebihan? Siapa yang menyangka mahasiswa baru di tahun pertama sudah berada di level 3 peringkat atas? Sedangkan Su Jingming pun kini tersenyum dan menilai bahwa sepertinya petirnya masih unggul dari Thunder Bear tier 4 peringkat atas. Lalu kini benturan antara petir Su Jingming dan Thunder Bear terus terjadi hingga pukulan demi pukulan terus terjadi. Dan gemuruh petir seketika meledak di area tersebut. Wu Chuang yang melihat hal ini menilai bahwa ini sangat gila. Su Jingming berani melawan Storm Thunder Bear tier 4 peringkat atas. Su Jingming bukan manusia lagi. Su Jingming itu lebih seperti binatang buas berwujud manusia. Sekumpulan bocah sombong di camp pelatihan elit itu selalu merasa hebat dan meremehkan orang-orang dari universitas elit. Dirinya ingin menunjukkan pada mereka seperti apa sosok jenius sesungguhnya yang berasal dari universitas elit. Di samping itu, Su Jingming pun kini sangat senang karena ini berhasil dirinya tahan. Kekuatan tubuhnya tidak kalah dari Thunder Bear tier 4 peringkat atas. Inilah kekuatan dari 3000 Vitality. Inilah kekuatan Thunder Indestructible Body dan inilah kekuatan sejati dari Thunder Extreme Stat. Hingga kini Su Jingming maju melepaskan pukulannya yang membuat bagian paha Thunder Bear terkoyak. Thunder Bear yang kesakitan pun kini mencoba melepaskan serangan balasan, namun upaya ini gagal. Su Jingming pun menilai bahwa satu pukulan barusan masih belum sanggup mematahkan kaki Thunder Bear. Melawan binatang buas memang harus pakai senjata, tapi hari ini dirinya hanya ingin pakai tinjunya saja. Lalu kini Thunder Bear yang kesal pun kini menggunakan jurusnya. Wu Chuang yang melihat hal ini menyebut bahwa itu adalah badai petir. Kalau sampai terjebak di dalamnya, kalau tidak mati pasti akan terluka parah. Biasanya kalau menghadapi kondisi seperti ini harus lari dulu, menunggu badainya hilang lalu menyerang kembali. Tapi sepertinya Su Jingming tidak mau melakukannya. Dan Su Jingming sendiri kini menantang Thunder Bear dan mereka akan lihat petir siapa yang lebih kuat. Segera Su Jingming melompat maju menuju badai petir milik Thunder Bear hingga badai ini terus menghantam tubuh Su Jingming. Namun Su Jingming sendiri telah menggunakan Abyssal Thunder Armor hingga serangan badai petir ini tidak berdampak sama sekali. Dan kembali pukulan demi pukulan kembali terjadi. Su Jingming pun menilai bahwa gerakannya kaku, ayunan tangannya lambat, rupanya kemampuan Thunder Bear tier 4 peringkat atas cuma segini. Dengan ini main-mainnya sudah selesai. Su Jingming pun kini melepaskan Thunder Dragon Fist hingga serangan ini mengenai kepala Thunder Bear dengan telak dan membuatnya mati seketika. Notifikasi pembunuhan Thunder Bear tier 4 peringkat atas pun muncul dengan Su Jingming mendapatkan 321 poin ability. Wu Chuang yang menyaksikan semua ini pun menilai bahwa Storm Thunder Bear tier 4 peringkat atas yang bisa dibilang sebagai raja di kawanan binatang buas mati begitu saja. Su Jingming bukan sekedar binatang buas berwujud manusia lagi, tapi sudah seperti naga. Lalu Wu Chuang pun kini menghampiri Su Jingming dan mengatakan bahwa Su Jingming memang pantas jadi rank S dari Universitas Modu. Ternyata Su Jingming sangat luar biasa.
Level 3 peringkat atas membunuh binatang buas tier 4 peringkat atas. Kalau negara Xia punya lebih banyak jenius seperti Su Jingming, mereka tidak perlu pusing lagi soal cara membasmi binatang buas. Dirinya sudah merekam pertarungan barusan, sangat mengagumkan. Dirinya berniat pakai ini sebagai materi pelajaran di Martial Hall mereka. Dengan ini, apakah Su Jingming keberatan? Su Jingming pun mempersilahkan Wu Chuang melakukannya, atur saja sesuka Wu Chuang. Dalam pikiran Su Jingming, lagian tadi bukan kekuatan penuhnya. Jadi tidak masalah kalau diberikan ke Thunder Martial Hall. Wu Chuang pun menanggapi hal ini dan mengatakan atas nama Thunder Martial Hall, dirinya berterima kasih atas kontribusi Su Jingming. Lalu Wu Chuang pun bertanya apakah Su Jingming berminat untuk gabung dengan Thunder Martial Hall setelah lulus nanti. Su Jingming pun mengatakan bahwa dirinya masih belum tahu. Wu Chuang pun mengatakan bahwa ketua di Thunder Martial Hall mereka adalah Martial Sign level 9 tipe petir. Kalau Su Jingming bergabung, dia akan membimbing Su Jingming secara langsung. Mereka bisa menugaskan Su Jingming menjaga Thunder Sacred Realm plus perlakuan paling istimewa. Dengan ini, Wu Chuang meminta Su Jingming mempertimbangkan hal ini baik-baik. Su Jingming pun mengucapkan terima kasih, dirinya akan memikirkannya. Dalam pikiran Su Jingming, menjaga Thunder Sacred Realm jelas posisi yang sangat menguntungkan. Apalagi untuk tipe petir seperti dirinya, tapi dirinya baru mahasiswa tahun pertama. Jadi tidak perlu terburu-buru. Lalu Wu Chuang menyebut ini bagus. Selain itu, senior Su Jingming, Jiang Luo, sudah menunggu Su Jingming di luar. Apakah Su Jingming mau tinggal di zona Thunderstorm ini atau perlu dirinya kabari Jiang Luo kalau Su Jingming baik-baik saja? Jiang Luo khawatir terjadi sesuatu kepada Su Jingming. Su Jingming pun meminta Wu Chuang untuk tidak perlu repot-repot. Sebentar lagi dirinya akan pulang. Dalam pikiran Su Jingming merasa kasihan Jiang Luo karena khawatir. Dirinya benar-benar lupa. Lalu Wu Chuang menyebut bahwa dirinya tidak menyangka Su Jingming bisa bertahan selama 6 hari sendirian di zona Thunderstorm. Anak muda zaman sekarang memang sangat menakutkan. Dirinya saja dulu cuma kuat 4 hari. Selain itu, ada hal lain yang harus dirinya kerjakan. Sebaiknya Su Jingming cepat pulang. Su Jingming pun mengerti. Lalu Su Jingming yang terus mencari Thunder Crystal di tubuh Thunder Bear pun akhirnya mendapatkan apa yang Su Jingming cari. Walaupun sedikit lebih rendah dari yang diberikan senior Jiang Luo, tapi ini sudah lumayan bagus. Sekarang waktunya pulang. Lalu kini Su Jingming pun sudah keluar dari zona alam liar Thunder. Jiang Luo segera menghampiri Su Jingming dan bertanya bagaimana rasanya. Su Jingming sangat lama di dalam sana, sampai 6 hari 5 malam. Su Jingming pun mengatakan bahwa tidak ada yang spesial, cuma rasanya dirinya sangat mengantuk. Jiang Luo pun menyebut Su Jingming tidak tidur selama 5 malam dan terus bertarung melawan binatang buas. Mana mungkin tidak mengantuk. Dalam hal latihan, yang terbaik itu menyeimbangkan antara kerja keras dan istirahat. Sekarang dirinya akan antar Su Jingming pulang untuk beristirahat. Lalu kini jam 9 malam di ruang Wu Chuang. Wu Chuang pun memberitahu timnya bahwa selama 6 hari ujian tidak ada anggota yang berkurang atau luka berat. Aspek keamanan sudah cukup baik dan untuk tugas ujiannya apakah sudah selesai? Lei Yaoyang pun mengatakan bahwa semua tugas ujian sudah selesai. Setiap orang setidaknya sudah membunuh binatang buas tier 3 peringkat puncak. Dan dirinya sendiri sudah membunuh 1 binatang buas tier 4 peringkat bawah. Dalam pikiran Wu Chuang, Lei Yaoyang adalah lulusan camp pelatihan elit. Ini memang cukup luar biasa. Dia bisa membunuh binatang buas tier 4 peringkat bawah meski beda level. Sayangnya, kalau dibandingkan dengan si monster Su Jingming, dia masih kalah jauh. Tapi Lei Yaoyang tetap harus dipuji. Wu Chuang pun menanggapi ini dan menyebut itu bagus. Mereka tidak membuat dirinya kecewa. Selain itu, bagaimana kesan mereka terhadap Su Jingming dari Universitas Modu itu? Lei Yaoyang menyebut bahwa mereka sempat ketemu di zona Thunderstorm. Dia sangat kuat, jauh di atas rata-rata pengguna ability level 3 peringkat menengah. Si wanita pun juga menambahkan kalau Su Jingming juga punya skill area yang sangat kuat. Kekuatan tempur maksimalnya mungkin setara dengan level 3 peringkat atas. Si pria pun membenarkan hal itu. Su Jingming memang hebat tapi tetap tidak bisa menandingi Lei Yaoyang.
Wu Chuang pun bertanya apakah si pria yakin. Si pria pun membenarkan hal itu. Camp pelatihan edit mereka pasti sedikit lebih kuat dibandingkan Universitas Modu. Wu Chuang pun mengatakan bahwa dirinya punya satu video ini. Dengan ini, coba mereka lihat ini dulu. Lalu saat Wu Chuang membuka video rekamannya, mereka pun mengetahui bahwa itu adalah Storm Thunder Bear. Dan jika dilihat dari ukuran tubuhnya, setidaknya ini tier 4 peringkat atas. Si wanita pun menyadari siapa lawannya dan itu adalah Su Jingming. Lalu mereka yang menyaksikan pertarungan Su Jingming melawan Thunder Bear menyebut bahwa dibandingkan pertama kali, mengapa Su Jingming ini jauh lebih kuat? Si wanita pun membenarkan hal itu, apalagi auranya sama sekali tidak kalah dari Storm Thunder Bear. Lalu Wu Chuang pun bertanya mengenai pendapat mereka setelah menonton video ini. Lei Yaoyang pun mengatakan bahwa Su Jingming sangat kuat, dia sudah seperti monster, benar-benar di luar imajinasi. Si pria pun bertanya apakah dia beneran level 3 peringkat menengah, kekuatannya tidak masuk akal. Wu Chuang mengatakan bahwa Su Jingming bukan level 3 peringkat menengah. Saat bertemu dengannya, dia sudah naik ke level 3 peringkat atas. Si pria pun nampak lega saat mengetahui Su Jingming level 3 peringkat atas. Namun di saat itu, si pria ini seketika tersadar akan level Su Jingming dan bertanya mengapa dia bisa naik level secepat itu. Lei Yaoyang pun mengatakan bahwa Thunder Bear tier 4 peringkat atas itu sanggup menghabisi pengguna ability level 4 peringkat atas dengan mudah. Tapi Su Jingming malah bisa membunuhnya. Ini tidak masuk akal. Si pria pun membenarkan hal itu dan yang lebih mengerikan lagi, dia menang dalam adu fisik. Wu Chuang pun meminta mereka untuk tidak khawatir, bahkan di Universitas Modo pun Su Jingming itu kasus yang spesial. Si pria pun seketika bertanya soal kasus spesial ini, apakah identitas Su Jingming istimewa, apakah dia anak rektor Universitas Modu. Wu Chuang pun tertawa soal anak rektor ini, bahkan cucu rektor pun tidak akan punya kemampuan seperti itu. Maksud dirinya adalah itu ability Su Jingming, dia itu pengguna ability rank S. Lei Yaoyang pun bertanya soal ability rank S ini yang artinya dia seorang mahasiswa baru. Apakah mungkin mahasiswa baru bisa mencapai level 3 peringkat atas? Wu Chuang pun mengatakan meskipun dirinya ingin menyangkalnya, tapi faktanya dia baru berusia 19 tahun beberapa waktu yang lalu. Dia memang seorang mahasiswa baru. Si pria pun nampak kaget mengetahui Su Jingming yang level 3 peringkat atas di umur 19 tahun. Sepertinya waktu yang mereka habiskan selama ini jadi tidak berguna. Si gadis pun juga nampak kaget mengetahui Su Jingming yang baru berusia 19 tahun. Padahal mereka yang lulusan camp pelatihan elit saja rata-rata sudah berumur 23 tahun. Lei Yaoyang pun menyebut ini gila dan tidak masuk akal. Wu Chuang pun mengatakan bahwa dirinya menunjukkan video ini bukan karena ada maksud lain, cuma sekedar ingin memacu semangat mereka. Maka dari itu jadikan Su Jingming sebagai tujuan, akan sangat bagus kalau kedepannya mereka bisa mengejarnya. Mereka pun mengerti mereka pasti akan berusaha lebih keras. Lalu Lei Yaoyang pun bertanya apakah video ini bisa dikopi. Wu Chuang mengatakan bahwa nanti videonya akan dirinya pasang di web martial hall mereka. Lei Yaoyang tinggal login dan lihat saja. Namun si pria seketika menyebut ini sepertinya ide yang buruk. Seingatnya, Liga Perguruan Tinggi Nasional tahun ini akan segera dimulai. Wu Chuang pun mengiyakan hal ini, dirinya hampir lupa soal itu. Kalau begitu tidak jadi dipasang, jangan sampai universitas lain mengincar Su Jingming karena video ini. Seingat dirinya Liga Perguruan Tinggi Nasional kemarin Universitas Modu juara 2. Sekarang mereka pasti bisa merebut juara 1. Lalu 2 hari kemudian sebuah notif dari ponsel Su Jingming membangunkan Su Jingming. Su Jingming pun menilai bahwa sepertinya dirinya sudah tidur terlalu lama. Di saat Su Jingming memeriksa ponselnya, ternyata itu dari Rektor Ling Xuang yang menelponnya. Su Jingming pun tidak menyangka dirinya tidur selama 2 hari. Di saat Su Jingming menjawab panggilan Ling Xuang memberitahu Su Jingming bahwa menurut informasi terpercaya Sekte Mandat Surga sedang menyiapkan serangan balasan. Mereka sudah mengatur orang untuk melindungi keluarga Su Jingming dan teman-temannya. Kalau Su Jingming dalam bahaya, jangan lupa langsung hancurkan Guardian Bracelet-nya. Bisa jadi Su Jingming lah yang mereka incar. Su Jingming pun mengerti serta meminta maaf karena sudah merepotkan.
Dalam pikiran Su Jingming di sini penjagaannya sangat ketat, keluar masuk harus menunjukkan kartu identitas khusus dan melakukan verifikasi dengan cara scan iris mata. Pihak sekte mandat surga harusnya tidak akan bisa menyelinap masuk. Kalaupun mereka bisa, dirinya masih punya Guardian Bracelet. Dengan ini mending dirinya pergi latihan saja. Lalu kini berpindah ke markas pusat sekte mandat surga. Seseorang kini melaporkan kepada Yang Mulia Pemimpin Agung. Orang-orang mereka di Universitas Modo menilai pertumbuhan pengguna ability rank S Su Jingming terlalu cepat. Ia bisa jadi ancaman besar bagi sekte mandat surga. Mereka mengajukan permohonan untuk membunuh Su Jingming demi menghilangkan masalah di masa depan. Dengan ini, apakah mereka perlu bertindak? Pemimpin agung pun bertanya di manakah Su Jingming sekarang. Orang ini pun mengatakan bahwa Su Jingming sedang berada di Thunder Secret Realm, kota Hedong, Provinsi Jiangnan. Sepertinya dia tidak akan pergi dari sana dalam waktu dekat. Pemimpin agung pun meminta anggotanya yang bernama Suesa. Kalau urusan Suesa di Provinsi Jiangnan sudah selesai, maka Suesa bisa pergi ke sana. Su Jingming dan juga Thunder Secret Realm milik Thunder Martial Hall harus dihancurkan semuanya. Suesa pun mengatakan bahwa dirinya siap, dirinya paling suka membantai para jenius ini. Anggota lain pun mengatakan kalau Suesa yang turun tangan sudah pasti tidak akan ada kegagalan. Dalam pikiran anggotanya, Suesa adalah pengguna ability level 8 peringkat menengah. Kekuatannya sangat luar biasa, sekalipun Ling Suang yang sudah level 8 peringkat bawah dan memiliki ability tipe spasial datang, tetap tidak akan jadi masalah. Lalu kini kembali ke Thunder Realm. Su Jingming pun sedang berada di tengah kota di mana saat ini orang-orang sedang mempromosikan jualan mereka masing-masing. Dalam pikiran Su Jingming baru ingat bahwa Imlek sudah dekat. Sepertinya dirinya harus merayakannya sendirian lagi. Efek latihan pakai Thunder Crystal Core sangat lumayan. 2 jam naik 3 poin Vitality sebanding dengan 6 hari latihan, sayangnya masih kurang cepat. Semoga Thunder Tower ini tidak mengecewakan. Itu tempat yang direkomendasikan sama senior Jiang Luo. Tempat yang bagus untuk mengamati petir alami dan meningkatkan keahlian pengendalian ability-nya. Lalu kini di lobi lantai 1 Thunder Tower. Seorang petugas mengatakan dengan S rank pass Su Jingming punya waktu 4 jam di ruang rahasia lantai 100. Dengan ini apakah mau dipakai sekarang? Su Jingming pun seketika bertanya maksud dari lantai 100 ini. Petugas pun menjelaskan bahwa Thunder Tower totalnya ada 110 lantai. Semakin tinggi lantainya maka hasil dari mengamati petir alaminya akan semakin bagus. Su Jingming pun mengerti dengan ini dirinya akan menggunakannya sekarang. Kemudian Su Jingming pun kini telah tiba di lantai 100. Di saat Su Jingming memperhatikan sekitar, Su Jingming pun bertanya-tanya di manakah petirnya. Dan saat menatap ke atas, Su Jingming pun mendapati bahwa ini bentuk alami yang paling dasar. Sumber petir di zona Thunderstorm ada di ketinggian ribuan meter, tidak bisa dilihat langsung dengan mata. Tapi di sini dirinya bisa melihat lebih banyak detail dan rahasia di dalamnya. Lalu 4 jam kemudian Su Jingming menilai kalau dirinya terus di sini selama waktu 5 hari saja. Dirinya mungkin sudah bisa mencapai keahlian untuk mengubah petir menjadi bentuk cair. Ini tempat latihan yang luar biasa. Lalu tak berselang lama, seseorang kini mengetuk pintu ruang Su Jingming dan ternyata itu adalah petugas yang memberitahu Su Jingming bahwa waktunya sudah habis. Su Jingming pun seketika bertanya bagaimana cara memperpanjang waktu penggunaan ruang rahasia ini. Petugas pun mengatakan bahwa itu hanya bisa ditukar dengan Thunder Crystal Core. Ruang rahasia lantai 100 hanya menerima Thunder Crystal Core tier 4. Thunder Crystal Core tier 4 peringkat bawah dapat 3 jam pemakaian. Setiap naik 1 tingkat waktunya akan bertambah 1 jam. Su Jingming pun nampak kaget karena ini sangat mahal. Dalam pikiran Su Jingming, 1 Thunder Crystal Core tier 4 peringkat bawah harga resminya kurang lebih 6 juta Dacia Coin. 2 juta cuma buat 1 jam. Tempat ini bikin bangkrut. Lalu petugas menambahkan bahwa ruang rahasia lantai 70 sampai 90 bisa menggunakan Thunder Crystal Core tier 3. Namun Su Jingming merasa itu tidak perlu, dirinya mau di sini saja dan menyerahkan kristalnya. Petugas yang menerima kristal ini nampak kaget dan menilai bahwa ini adalah Thunder Crystal Core tier 4 peringkat puncak dan tier 4 peringkat atas. Petugas pun bertanya-tanya apakah pemuda ini anak orang kaya. Petugas pun kini mengatakan bahwa total 11 jam dari 2 Thunder Crystal Core ini
dirinya akan segera proses penambahan waktunya untuk Su Jingming. Su Jingming pun kini bertanya jika lantai 100 saja sudah butuh kristal core tier 4. Bagaimana dengan lantai 100 ke atas? Petugas pun menjelaskan bahwa lantai 101 sampai 107 butuh Thunder Crystal Core tier 5. Lantai 108 sampai 110 butuh Thunder Crystal Core tier 6. Su Jingming yang merasa frustasi mendengarnya pun mengucapkan terima kasih untuk informasinya. Lalu 11 jam kemudian di gedung utama Martial Hall, Jiang Luo pun mengatakan bahwa material binatang buas ditambah 4 cincin total dapat 311 juta. Su Jingming harus mentraktir dirinya lain kali. Su Jingming pun menyebut bahwa itu sudah jelas ini semua karena bantuan senior Jiang Luo yang sudah menghubungi manajer pembelian. Kalau tidak harganya tidak akan setinggi ini. Lalu Jiang Luo mengatakan bahwa dirinya dengar dari Wu Chuang Su Jingming berhasil membunuh Thunder Bear tier 4 peringkat atas. Dan Su Jingming naik levelnya terlalu cepat. Su Jingming pun hanya tersenyum dan mengatakan bahwa mungkin bakatnya memang lumayan bagus. Jiang Luo yang mendengar hal ini pun menyebut Su Jingming tidak rendah hati. Selain itu, sebentar lagi mau Imlek, apa rencana Su Jingming? Su Jingming pun menyebut bahwa dirinya mau kembali ke zona Thunderstorm. Sepertinya pas Imlek dirinya tidak akan pulang. Jiang Luo mengatakan bahwa Su Jingming memang hebat tapi dirinya rasa lebih baik Su Jingming pulang sebentar. Saat hari Imlek, Martial Hall akan mengadakan acara lelang. Siapa tahu ada barang yang Su Jingming cari. Su Jingming pun kaget mendengar hal ini dan mengatakan bahwa ini layak untuk diikuti. Dirinya memang sedang mengincar sesuatu. Dalam pikiran Su Jingming, tombaknya yang sekarang sudah tidak enak dipakai. Mungkin dirinya bisa dapat senjata bagus di lelang. Jiang Luo pun mengerti nanti dirinya siapkan satu undangan masuk untuk Su Jingming. Su Jingming pun mengerti dengan ini dirinya akan pergi ke zona Thunderstorm lebih dulu. Di samping itu, Kyuyun mengatakan kepada Chusuan bahwa saat Imlek nanti, dirinya mau ke Thunder Secret Realm buat ketemu Su Jingming. Apakah Chusuan mau ikut? Chusuan pun mengiyakan hal ini dengan tawanya. Dalam pikirannya, sepertinya Kyuyun mau berbagi Su Jingming dengan dirinya. Ini sangat bagus. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.